maupun di tempat ini. Mari kita mau memuji Tuhan, kita mau memulai ibadah pagi hari ini Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama berkumpul Tuhan dengan keluarga kami, dengan saudara-saudara kami Tuhan. Kerinduan kami Tuhan untuk selalu menyembah Engkau Tuhan. Kerinduan kami Tuhan untuk selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Apapun yang sedang kami hadapi sekarang ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan Engkau yang selalu menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar Tuhan yang tutup bungkus ibadah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kami mau lebih lagi bersorak-sorak di dalam Tuhan. Biar Tuhan saja yang bertata atas setiap pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Salam saudara. Salam. Mari kita mau lebih lagi bersorak-sorak karena Tuhan begitu baik bagi kita. Amin. Haleluya Yesus. Pujilah namamu Tuhan. Pujilah namamu Tuhan. Buat dapat Satu suara kami nyatakan bersamamu kekal selamanya. Pujilah namamu Tuhan. Buat penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan bersamamu kekal selamanya. Raja atas dunia yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa, kami bersorak bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya atas dunia yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa, kami bersorak bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Saudara, sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk datang lebih lagi dekat kepada Tuhan. Percaya janji-Mu Tuhan bagi kami nyata Tuhan atas setiap kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya kepada Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau tidak berserah di dalam kekuatan-Mu, tidak ada tempat lain lagi Tuhan. Hanya di dalam kekuatan-Mu lah kami mau berserah. Sebab kalau kami sendiri berupaya untuk memperjuangkan diri kami sendiri, sungguh sama sekali tidak bisa dan tidak mampu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami butuh kekuatan yang daripada Engkau. Kami butuh pertolongan-Mu senantiasa buat kami Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, mari biarlah pagi hari ini limpahi hati kami dengan rasa rindu untuk bersekutu dengan Engkau, sehingga saat kami bersekutu dengan Engkau Tuhan, segala yang baik yang daripada-Mu itu datang dan menguasai seluruh hidup kami Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Walaupun kami ada di rumah kami masing-masing Tuhan, kami percaya kuasa-Mu bekerja bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu diberitakan buat kami Tuhan. Kiranya Engkau berbicaralah secara pribadi buat setiap kami pagi hari ini Tuhan. Sebab kami percaya bahwa firman-Mu itu berkuasa untuk mengubah seluruh hidup kami. Kami percaya bahwa firman ini adalah Engkau sendiri. Kami percaya firman-Mu mengandung janji yang kekal bagi kehidupan kami, bagi keluarga kami, bagi masa depan kami. Mari Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Bukakan isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh diperbaiki, kami ditegur, kami dituntun dalam kebenaran-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini, di hidup kami seperti di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan terang hidup kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu saudara sekalian. Selamat pagi, baik saudara yang ada di tempat ini maupun saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing. Kita bersyukur bersama-sama sebab Tuhan baik. Sampai dengan hari ini kita tidak kekurangan suatu apapun, ya. Kita masih terus bisa bersekutu walaupun dengan cara kita yang seperti sekarang ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Ya, kalau bukan karena penyertaan dan kemurahan Tuhan, mungkin kita tidak tahu apa yang terjadi atas diri kita. Ya, tapi karena kemurahan Tuhan sampai dengan pagi hari ini kita masih terus boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Ya, saya percaya walaupun sudah di rumah, kami tim pelayanan ada di tempat ini, tapi tidak sama sekali membatasi kuasa Allah untuk bekerja bagi setiap kita semua. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara sekalian. Kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sebentar akan kita dengar menguatkan seluruh kehidupan kita. Saya ajak Bapak Ibu saudara-saudara sekalian membuka Alkitab kita di dalam surat 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Mari saudara buka Alkitab kita sama-sama dan kita akan membaca ayat ini sebelum kita lebih jauh belajar tentang kebenaran firman Tuhan. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun tubuh jasmani kami semakin merosot, namun jiwa rohaniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya, amin buat firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita lebih jauh, ada sebuah versi Alkitab yang sering digunakan, ya, yaitu versi Alkitab The Message, ya, The Message Bible. Itu dia memberikan pengertian yang saya kira lebih bisa menjelaskan lebih jauh buat kita. Ya, saya sudah coba tulis buat Bapak Ibu saudara sekalian,
The Message Bible dari 2 Korintus yang tadi kita baca ini, tapi dalam versi Alkitab ini. Ya, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ayat yang tadi kita baca dalam The Message Bible itu berkata demikian, saudara-saudara sekalian. Ayat yang ke-16. Jadi kami tidak menyerah. Bagaimana mungkin bisa kami menyerah? Walaupun di sekeliling kami segala hal berjatuhan, berusaha mengacaukan kami, tetapi di dalam kami, di tempat di mana Allah senantiasa memperbaharui kami, tidak ada satu hari pun berlalu tanpa rahmat-Nya yang terbuka bagi kami. Ayat 16. Ayat yang ke-17. Waktu sekarang yang terasa berat ini hanyalah bagian kecil jika dibanding dengan hal baik yang akan datang, yaitu sebuah perayaan besar yang disiapkan bagi kita. Ada hal yang jauh lebih dari yang ada di sini yang hanya terlihat mata. Ayat yang ke-18. Hal-hal di sini yang kita lihat hari ini besok akan lenyap. Tetapi hal-hal yang kita tidak dapat lihat itu tetap untuk selama-lamanya. Ya, ini versi Alkitab The Message. Ya, saudara bisa nanti kalau saudara bisa di handphone saudara bisa install Alkitab versi The Message. Ya, saudara bisa baca kalimat ini ada di sana. Nah, jadi saudara sekalian, dari ayat yang kita baca, saudara sekalian, firman Tuhan memberitahu kepada kita begini, bahwa di dalam dunia ini, ya saudara, di dalam dunia itu ada 2 hal yang tadi diberitahu oleh ayat firman Tuhan. Yang pertama, ada hal-hal yang sifatnya itu sementara. Yang kedua, ada hal-hal yang sifatnya lawannya sementara, yaitu kekal. Ya, jadi ayat firman Tuhan tadi berupaya memberitahu kita seperti itu. Jadi ada yang sementara, ada yang sifatnya kekal. Nah, mari coba saudara sekalian kita cek di dalam diri kita. Saya dan saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, kita coba cek dalam diri kita masing-masing. Sekian lama kita masuk dalam proses kehidupan kita untuk mengiring Tuhan Yesus. Sekian lama saya dan saudara, Bapak Ibu sekalian, menjadi orang Kristen, ya. Sebetulnya lebih banyak ke hal yang bagaimana hidup kita itu diarahkan. Coba saudara-saudara yang ada di sini bisa cek dalam hati. Ya, sekian lama kita mengiring Tuhan Yesus, sekian lama jadi orang Kristen, lebih banyak mana kehidupan kita diarahkan mengerjakan perilaku-perilaku yang punya nilai kekekalan, atau lebih banyak mengerjakan hal-hal yang sifatnya hanya sementara saja? Ya, kita masing-masing coba koreksi dalam diri kita masing-masing. Ya, Mazmur Daud di dalam pasal yang ke-90 ayat yang ke-10, ya, Mazmur pasal 90 ayat yang ke-10, saudara sering dengar ayat ini. Ayat ini berkata begini, masa hidup manusia itu berapa tahun? 70 tahun. Kalau kami kuat 80 tahun. Itu pun isinya adalah kesukaran, penderitaan. Berlalunya itu cepat sekali. Ayat firman Tuhan dalam Mazmur berkata, berlalunya buru-buru, sebentar aja tiba-tiba sudah lenyap. Nah, kalau firman Tuhan berkata bahwa masa hidup kita itu berlalunya buru-buru atau cepat, ya, ayat ini menjelaskan bahwa hidup kita manusia itu pendek sekali. Jadi kalau ada saudara-saudara yang tahu ada orang yang usianya sampai 90 tahun, 100 tahun, sebetulnya itu kalau dibanding dengan usia panjangnya bumi ini, dunia ini, itu sebetulnya waktu yang sangat singkat sekali. Itu makanya ayat firman Tuhan dalam Mazmur tadi berkata, masa hidup manusia itu berlalunya buru-buru, sebentar aja lenyap. Ya, kita aja lah saudara sekalian ada di sini, yang ada di rumah. Seringkali kita mikir begini, iya ya, kayaknya baru kemarin saya SD, tiba-tiba anaknya udah 3. Ya Pak Iwan. Kayaknya baru kemarin saya masih main-main sama teman-teman di sekeliling rumah. Kok tiba-tiba anak saya kok ini udah mau SMP, saudara sekalian. Jadi waktu itu berjalan sangat cepat berlalu. Rasanya baru kemarin, tiba-tiba hari ini kita membuka mata kalau kita menyadari, loh, kok sudah umur sekian ya saya. Kayaknya baru kemarin saya minta sangu sama orang tua, SD minta sangu. Sekarang tiba-tiba, loh, kok anak saya sudah minta sangu sama saya. Jadi kehidupan manusia itu berlalunya sangat cepat, artinya pendek sekali.
90 tahun itu bukan waktu yang panjang. Apalagi kita yang masih 30, 40, 50 masih, ya itu bukan apa-apa, usia yang sangat pendek. Ya, jadi ada orang-orang yang suka bilang begini, saudara sekalian, kalau usianya sudah 30, 35 itu kadang-kadang orang bilang gini, kalau misalnya suruh pelayanan atau suruh maju orang-orang yang usianya 30, 35, 40 lah ya, mereka bilang gini, jangan akulah yang pelayanan, aku wis tua, sing nom-nom baik ya, ini. Yang muda-muda saja, yang pelayanan jangan saya yang sudah tua, usia 40, 45 itu sudah ada orang-orang yang kalau mau disuruh maju, jangan saya lah, saya sudah tua, yang muda-muda saja. Padahal saudara sekalian, saudara perhatian, kalau usia 40 tiba-tiba dipanggil Tuhan meninggal dunia, orang pasti bilang begini, usia 40 meninggal itu mati muda ya. Tapi selama hidup ngomong pada saat disuruh melayani, disuruh untuk terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan selalu ngomong, saya sudah tua. Padahal 40 itu bukan apa-apa, jangankan 40, 90 saja ayat firman Tuhan berkata, usia manusia itu seperti sesuatu yang berlalunya buru-buru dan cepat sekali olehnya. Nah, saudara-saudara sekalian, penting sekali untuk kita merenungkan dari usia kita yang sebetulnya nggak banyak itu, lebih banyak mana kita gunakan, lebih banyak kita arahkan hal-hal yang kita kerjakan dalam hari-hari kita tuh mengerjakan perilaku-perilaku yang arahnya untuk menuju kepada kekekalan, atau lebih banyak kepada hal-hal yang bersifat sementara. Saudara yang tahu, atau saya bantu begini saudara sekalian, saya bantu kira-kira dalam waktu 1 minggu, ya 1 minggu itu berarti 7 hari. Saya ajak saudara di sini berinteraksi untuk itu, karena saya kalau interaksi sama yang di rumah kan saya nggak tahu mereka jawabnya apa. Saya nanya sama yang di sini. Saya nanya sama yang di sini. 1 minggu ada berapa hari? 7 hari. 7 hari, setiap hari ada berapa jam? 24 jam. 24 jam kali 7 berapa? Banyak. Saya bisa langsung jawab 168. Kenapa saya bisa jawab? Karena sudah saya tulis. Jadi saya nggak gitu lagi. Jadi ada 168 jam dalam 1 hari. Nah, coba kita sekarang hitung-hitungan. 1 minggu. Ya, 1 minggu ada 168 jam. Kalau saudara punya, buka handphone, kalkulator, ya, kalau handphonenya lagi buat streaming jangan buka, nanti streamingnya putus. Saudara pegang kalkulator, coba hitung. 1 hari kita tidur rata-rata berapa jam? 8 jam. Itu kalau orang Indonesia. Orang Indonesia terkenal suka tidur. Jadi kumpul gak kumpul yang penting tidur gitu. Jadi 8 jam. Coba 8 kali 7 56. Itu sudah kita pakai untuk tidur. Jadi 168 dikurangi 56, sisa berapa? Itu kalau itu saya nggak tulis, jadi 112. 112. Oke, 112. Untuk mandi, makan dalam 1 hari. Misalnya 1 hari kita makan 3 kali, kita rangkum lah, ada yang setengah jam, ada yang 40 menit karena sambil ngobrol, sambil main, sambil nonton TV. 3 kali makan dalam 1 hari, anggaplah 2 jam dalam 1 hari. Ada yang setengah jam, ada yang lebih, anggaplah 2 jam untuk kita makan dalam 1 hari. Berarti 2 jam kali 7 berapa jam? 14. Oke, tadi 112 dikurangi 14 98. Lalu mandi dan segala macam, mandi, sikat gigi, cuci muka dalam 1 hari, pagi dan sore. Anggaplah 1 hari mandi pagi dan sore itu kita rangkum menjadi 1 jam. Ya mungkin ada beberapa orang yang lebih banyak lagi mandinya lama, atau ada yang lebih sedikit nggak mandi, atau nggak digunakan jamnya gitu ya. Tapi ini kita ngomong manusia umumnya, ya manusia yang normal. Jadi kalau saudara di luar itu berarti ya saudara yang ngomong, saya nggak ngomong. Jadi saudara ngomong sendiri. Jadi abnormal mungkin. Ya 1 jam anggaplah, jadi kali 7 jam. Berarti 98 dikurangi 7, 91 jam. Lalu kita gunakan waktu kerja kita dalam hari-hari kita. 1 hari kerja itu rata-rata 8 jam. 8 kali 7 56. Ya,
ditambah untuk perjalanan ke tempat kerja segala macam, tambah ya menjadi 58 jam anggaplah. Tadi berapa? 91 dikurangi 58 jam. Sisa berapa? 33 jam sisa. Nah 33 jam dibagi 7 berapa itu? 82,6. Dibagi 7 berarti berapa jam? 4,7 jam. 4,7 jam. Jadi anggaplah 5 jam. Ya, 5 jam dalam sehari. Itu waktu lebihnya kita. Waktu lebihnya kita untuk kegiatan kita dengan diri sendiri. Ada yang menggunakan 5 jam ini untuk apa aja? Ada yang bisa untuk nge-game ya. Saya untuk apa? Streaming, ada yang YouTube, TikTok. rumpi. Ada lagi sesuatu di rumah yang menyibukkan diri dengan kesenangan. Itu di luar yang tadi. Nah, saudara perhatikan dari semua jam yang kita lalui, saudara sekalian, kita coba renungkan kembali. Ya, saudara renungkan dari 5 jam yang sisa itu yang benar-benar kita gunakan untuk diri kita. Lebih banyak mana kita gunakan? Lebih banyak kita gunakan untuk mengerjakan perilaku-perilaku yang memiliki nilai kekal, atau lebih banyak untuk hal-hal yang sifatnya sementara? Nah, saudara sekalian, kembali kepada firman Tuhan yang tadi kita baca, bahwa hal-hal yang sifatnya sementara itu adalah ya identik dengan hal-hal yang terlihat dengan mata. Yang terlihat dengan mata, tadi kan berkata begini dengan jelas, karena yang kelihatan adalah sementara. 2 Korintus pasal 4 tadi ayat yang ke-18. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi bisa kita tarik kesimpulan dari ayat yang tadi kita baca adalah bahwa hal-hal yang sifatnya sementara itu identik dengan hal-hal yang terlihat. Dan yang sifatnya itu kekal itu identik dengan sesuatu yang tidak terlihat mata. Itu bedanya, saudara sekalian. Nah, kita kan tahu bahwa manusia itu, saya dan saudara, harusnya ya, kondisi ideal manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya, kenapa saya ngomong idealnya? Ya barangkali ada yang cuma tubuh sama roh saja kan. Ada yang jiwa sama roh saja tanpa tubuh barangkali. Tapi manusia seharusnya punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Nah, tubuh itu sesuatu yang kelihatan, yaitu merupakan tempat roh manusia tinggal. Nah, jiwa itu kalau orang pintar bilang itu intuisi kita. Feeling kita datang dari situ, ya. Cara kita menilai, memperhatikan itu datang dari jiwa. Nah, roh kita, saudara sekalian, roh kita itu sesuatu yang tidak kelihatan. Namun yang namanya roh itu menghidupkan tubuh dan jiwa. Nah, kalau tubuh tanpa roh mati. Ya, tubuh kalau nggak ada rohnya itu mati. Oleh sebab itu, oleh karena itu pada saat orang dipanggil Tuhan, yang orang biasa ucapkan apa? Yang debu kembali kepada debu, dan roh kembali kepada Allah, karena terpisah. Nah, tubuh tanpa roh itu mati. Tetapi kalau roh tanpa tubuh itu sesuatu yang hidup dan dia abadi, dia kekal. Ya, karena roh itu kembali kepada Allah. Pada saat manusia pertama diciptakan, Allah menghembuskan rohnya kepada manusia. Begitu manusia dipanggil Tuhan, maka yang kembali kepada Tuhan adalah rohnya. Artinya bahwa roh itu sifatnya kekal. Dia tidak kelihatan, dia menggerakkan tubuh kita, menggerakkan jiwa kita. Dia tidak kelihatan, tapi dia sifatnya kekal. Nah, jadi dari ayat yang tadi kita baca, saudara sekalian, kalau kita hubungkan dengan tubuh dan jiwa dan roh tadi, konsep tubuh, jiwa dan roh tadi, rupa-rupanya Alkitab berusaha memberitahu kepada kita bahwa waktu yang tadi kita jabarkan tadi, saudara sekalian, itu harusnya lebih banyak diarahkan, atau kalau bahasa orang bisnis diinvestasikan. Ya, kalau orang bisnis kan punya uang, punya modal, diinvestasikan. Nah, kita punya waktu tadi yang sudah kita jabarkan tadi. Harusnya firman Tuhan berkata kalau kita mau investasi kepada sesuatu yang kekal, harusnya waktu-waktu kita yang kita punya tadi lebih banyak diarahkan atau ditaruh
kepada hal-hal atau perilaku-perilaku atau sesuatu yang dilakukan oleh diri kita yang tujuan akhirnya itu memberi makan yang tidak kelihatan. Apa yang tadi tidak kelihatan? Roh. Untuk menghidupkan atau memberi makannya apa yang namanya roh tadi. Ya. Tadi ayat firman Tuhan kan dengan jelas berkata kepada kita begini, yang tidak kelihatan adalah kekal. Yang sementara, yang kelihatan itu sementara saja. Bahwa apa yang bisa kita lihat semua dengan mata kita saat ini, saudara bisa lihat apa yang di depan mata kita sekarang. Baik saudara yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Semua yang kita lihat dengan mata, semua sifatnya sementara. Apapun pasangan kita, materi kita, apalagi barang yang kayaknya kita miliki, semua sementara. Firman Tuhan berkata yang sifatnya kekal adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Dan itu adalah roh kita. Jadi saudara-saudara kalian, harusnya waktu kita tuh banyak diinvestasikan kepada hal-hal yang memperkuat roh kita. Bukan hanya memuaskan tubuh kita, bukan hanya memuaskan kesenangan jiwa kita, ya, bukan hanya memuaskan apa yang tubuh kita inginkan, bukan. Tapi seharusnya kalau kita mau kejar sesuatu yang nilainya kekal, maka yang harus kita sering penuhkan atau puaskan adalah roh kita. Makanya kita sering berdoa begini, Tuhan puaskan rohku dengan hadirat. Ya karena itu yang seharusnya jadi investasi kita saudara sekalian. Ya, apa yang ada di dalam diri kita itu yang harus terus kita isi, kita bangun, kita isi, kita bangun. Nah, jadi saudara sekalian, sekarang kita mau lihat sama-sama bagaimana agar hidup kita itu lebih banyak kita investasikan untuk tertuju kepada hal-hal yang membangun roh kita. Atau dengan kata lain di dalam ayat yang tadi kita baca, bagaimana kita agar hidup kita, agar investasi waktu kita itu kita arahkan kepada hal-hal yang nilainya kekal. Ya, tentu saja saudara sekalian ini akan terhubung. Sesuatu yang nilainya kekal itu terhubung dengan bahwa kita sedang melakukan segala sesuatu yang tertuju kepada apa yang roh kita bisa menjadi puas di situ. Ya. Jadi ada dua hal saudara sekalian. Yang pertama, 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua. Coba saudara buka bersama-sama dengan saya. 1 Petrus pasal yang keempat. Ayat yang kedua. Oke, sudah ketemu semuanya? Kita baca bersama-sama. Ayat 2, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Jadi yang pertama adalah begini saudara sekalian, bicara tentang waktu. Waktu yang harusnya kita investasikan kepada hal-hal yang bernilai kekal. Ayat firman Tuhan tadi berkata kepada kita supaya waktu kita yang sisa ini jangan dipergunakan untuk keinginan kita, tetapi waktu kita itu harus kita investasikan untuk menurut kepada kehendak Allah. Ya, karena dengan kita menginvestasikan seluruh waktu kita untuk menuruti kehendak Allah, itu artinya kita sedang memberi makan roh kita. Artinya kita sedang mengerjakan perilaku-perilaku yang arahnya nantinya bernilai kekal. Ya, segala sesuatu yang kita punya dalam dunia ini semuanya akan kita tinggal. Saudara yang merasa saya sekarang punya mobil, saya punya rumah banyak, saya punya harta melimpah, percayalah nanti saudara kembali kepada Tuhan itu semua ditinggal. Apa ada yang dibawa? Gak ada yang dibawa. Satu-satunya yang akan terus tembus menuju kepada kekekalan adalah roh kita. Dan roh kita supaya kita bisa terus terhubung dengan Allah. Ayat firman Tuhan tadi berkata, kita harus tetap menurut kepada kehendak Allah. Ya, cuma itu saudara satu-satunya. Kita harus dengan sengaja mengerjakan kehendak Allah, mengerjakan kebenaran, mengerjakan apa yang Allah mau buat kehidupan kita. Dengan sengaja, dengan sadar, waktu yang ada kita pergunakan untuk selalu ikuti kehendak Allah. Ya, ada seorang
laki-laki dan anaknya. Ada seorang laki-laki dan anaknya, dia pergi ke pasar bawa keledai. Ya, bawa keledai. Ada yang sudah pernah lihat keledai? Belum? Sama. Udah. Di TV. Yang kita lihat di daerah sini bukan keledai, tapi kedelai. Ada seorang laki-laki dan anaknya bawa keledai, saudara sekalian, ke pasar. Ya, ke pasar bawa keledai. Keledainya itu digeret. Anaknya dan bapaknya bersebelahan jalan ke pasar geret keledai. Orang-orang lihat lalu dia bilang begini, oh dasar orang dungu nih, kenapa nggak dinaiki aja keledainya? Kan nggak capek, ngapain digeret? Orang keledainya bisa dinaiki kok. Begitu. Lalu besoknya dia ke pasar. Ya, ceritanya dia tahu bahwa orang ngomongin dia nih. Oh kemarin orang kasih masukan, kasih omongan bahwa keledainya dinaikin aja. Lalu besoknya mereka ketika pergi ke pasar, mereka ubah, mereka nggak jalan bersama geret keledai, anaknya dinaikin ke atas keledai. Laki-laki itu jalan nuntun keledainya. Ketika dia berjalan menuju pasar, orang ngomong lagi begini, terlalu, dunia ini sudah kebalik memang ya. Masa yang muda kok naik keledai, yang tua suruh jalan geret. Begitu. Sudah, itu berlalu. Lalu besoknya mereka coba ubah lagi, karena orang ngomong kemarin kok anaknya di atas, kok diomong orang katanya terlalu. Akhirnya besoknya mereka ubah, gantian. Kali ini bapaknya yang naik keledai, anaknya yang nuntun. Karena kemarin kan diomong anak keterlaluan, yang tua malah suruh jalan. Ini gantian, bapaknya yang naik keledai, anaknya dituntun. Ketika keledai itu sedang digeret oleh anaknya, bapaknya yang di atas, orang-orang mulai bilang begini, kenapa kok nggak dinaiki berdua saja? Kan kasihan itu anak yang di bawah, masa cuma bapak sendiri? Ya, yang tadi bilang anaknya di atas terlalu, sekarang anaknya yang di bawah, orang bilang kenapa nggak dinaikin aja sama-sama? Kan kasihan anaknya, masa suruh geret di depan. Oke, setelah itu sudah. Besok mereka rubah lagi. Mereka pergi ke pasar. Mereka nggak geret juga. Dua-duanya langsung naik keledai itu dari rumah. Jadi mereka naik keledai itu bersama-sama ke pasar rumah. Kira-kira apa yang orang ngomong? Orang ngomong begini, ya ampun, kasihan banget keledainya. Bener-bener sama sekali tidak berperi apa ya? Berperi kemanusiaan atau berperi kekeledaian. Kasihan banget keledai itu, malang sekali. Masa keledai kok suruh bawa beban 2 orang? Maka terakhir, keesokan harinya, karena apa-apa diomong, besoknya lagi mereka nggak geret juga, nggak ada yang naik juga, nggak dinaikin berdua juga. Besoknya keledainya dipanggul sama mereka berdua. Kira-kira komentarnya apa? Luar biasa kuat. Artinya begini saudara-saudara sekalian, bahwa kalau kita hidup berdasarkan omongan manusia, manusia itu nggak kurang-kurang cara ngomong nilai kita. Manusia sesama kita, bahkan pasangan kita, orang yang terdekat dengan kita sekalipun, orang tua kita, saudara kita, mereka itu selalu punya mau terjadi buat kita. Kita mau lakukan apa? Orang ngomong. Kita duduk orang ngomong, kita jalan orang ngomong, kita berdiri orang ngomong, kita tidur orang ngomong. Kalau kita mau lakukan kehendak orang, itu nggak pernah ada habisnya. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa yang paling benar, yang paling mutlak untuk saya dan saudara lakukan adalah investasikan seluruh waktu kita, investasikan seluruh bagian-bagian keputusan dalam hidup kita untuk ini, saudara. Hidup menurut kehendak Allah. Jangan hidup menurut kata orang. Jangan hidup menurut komentar orang. Apalagi ada orang yang hidupnya disama-samakan kayak film-film di TV gitu ya. Wah, film di TV endingnya seperti ini. Saya kayaknya mengarah seperti itu juga gitu ya. Sekarang sih mungkin gak zaman sinetron, atau mungkin masih zaman gitu ya. Bugia mungkin masih suka nonton sinetron. Gak apa-apa, itu hiburan. Tapi jangan sampai hidup kita ditaruh, ya, diri kita ditaruh seperti apa yang kita lihat. Karena hidup kita tuh bukan di tangan omongan orang,
Hidup kita tidak ada di komentarnya manusia. Hidup kita harusnya diarahkan untuk melakukan sepenuhnya kehendak Allah. Kenapa kita harus melakukan kehendak Allah? Karena tadi saudara sekalian, ketika kita melakukan kehendak Allah, kita sedang menginvestasikan waktu kita untuk hal-hal yang nilainya berujung kepada kekekalan. Jadi yang pertama adalah hidup menurut kehendak Allah. Yang kedua 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16 yang tadi kita baca. Ayat yang menjadi ayat pembuka kita tadi saudara sekalian. Dalam versi The Message tadi ayat tadi berkata demikian. Jadi kami tidak menyerah. Bagaimana mungkin kami bisa menyerah? Ini ayat 16 tapi dalam versi The Message. Walaupun di sekeliling kami segala hal berjatuhan, berusaha mengacaukan kami, tetapi di dalam kami, di tempat di mana Allah senantiasa memperbaharui kami. Perhatikan kalimat ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada satu hari pun berlalu tanpa rahmat-Nya yang terbuka bagi kami. Ya, yang kedua adalah begini saudara sekalian, bahwa kita harus menyadari di dalam seluruh waktu kita, ya, dalam seluruh waktu kita, saya dan saudara itu bagian dalam hidup kita semua adalah produk dari rahmat, dari kemurahan Allah, dari kasih karunia Allah. Ya, kalau kita menyadari bahwa seluruh kehidupan kita adalah isinya melulu rahmat Tuhan. Kalau saya dan saudara menyadari bahwa kehidupan kita sepenuhnya adalah kasih karunia daripada Tuhan, maka kita akan dengan mudah menginvestasikan waktu kita untuk kita kembalinya selalu kepada Tuhan. Ya, kalau saudara, misalnya saudara dikasih sesuatu sama orang, pasti otomatis kita punya timbal balik adalah, ya, kita dedikasikan hidup kita untuk kepada siapa orang yang baik memberi kepada kita. Nah, kalau kita sadar bahwa sepenuh kehidupan kita adalah kasih karunia Tuhan isinya, maka kita dengan mudah akan menginvestasikan atau mengarahkan seluruh perilaku-perilaku, kegiatan-kegiatan, pemikiran-pemikiran kita, keputusan-keputusan dalam hidup kita, arahnya selalu kembali kepada Allah. Ya, jadi saudara sekalian, bagian mana sih dalam hidup kita yang bukan kasih karunia Tuhan? Harusnya kalau saya dan saudara belajar kebenaran, kita harusnya menyadari bahwa tidak ada sedikit pun bagian dalam hidup kita yang isinya bukan dari kasih karunia Allah. Seluruh hidup kita itu melulu isinya kasih karunia Allah. Kalau bukan karena kasih karunia Allah, nggak bisa kita berdiri sampai dengan hari ini. Kalau bukan karena kasih karunia Allah, saya dan saudara hidup dalam kegelapan, tidak ada di dalam keselamatan yang Tuhan kasih. Bahkan saudara sekalian, ya, firman Tuhan, Alkitab kita itu ya dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Kalau kita tarik benang merah, keseluruhan kisah-kisah di dalam Alkitab. Entah itu orang bilang kisahnya adalah cerita masa lalu, kisahnya adalah apapun itu, tapi benang merahnya adalah seluruh kisah yang menceritakan dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Benang merahnya adalah semua ada di dalam kasih karunia Allah. Adam Hawa, kasih karunia Allah, itu cerita tentang kasih karunia, itu cerita tentang anugerah. Nuh, itu bukan cerita tentang Allah menghukum manusia, bukan. Itu cerita tentang bahwa anugerah Allah itu besar sekali sehingga Nuh dipilih dan diselamatkan. Bahkan binatang-binatang itu dipilih. Mereka dapat kasih karunia dari Allah untuk mereka melanjutkan keturunan. Dan banyak lagi saudara. Kisah tentang Abraham, tentang Raja Daud, ya, kurang apa coba Raja Daud perbuatan jahatnya? Dia membunuh orang karena mengingini istrinya orang. Dia membunuh sesamanya. Dia mengambil haknya orang. Siapa lagi? Rahab. Dia seorang yang terkenal sebagai orang yang bukan orang yang baik. Jadi sepanjang Kejadian firman Tuhan dari A sampai Z, dari Kejadian sampai dengan Wahyu, isinya adalah bagaimana kasih karunia Allah itu berlaku atas kehidupan manusia. Bahwa sebetulnya kita tidak layak untuk terima keselamatan.
bahwa hidup saya dan saudara itu sebetulnya isinya dosa, dosa, dan dosa. Tapi karena kasih karunia Allah yang melayakkan saya dan saudara, melayakkan kita untuk sampai dengan hari ini berdiri dan boleh tetap memanggil Allah sebagai Bapa kita. Ya, jadi saudara sekalian, hidup dalam kasih karunia Allah akan membuat kita dengan sadar memberikan seluruh waktu kita untuk kembali kepada Allah. Mengembalikan seluruh kepentingan hidup kita menjadi kepentingan kerajaan Allah. Mengembalikan seluruh tujuan-tujuan hidup kita hanya untuk kemuliaan kerajaan Allah. Jadi saudara sekalian, dengan kita menyadari itu, ketika orang berbicara apapun tentang kondisi keberadaan kita, maka kita nggak akan terlalu khawatir sama omongan orang. Orang boleh ngomong apa saja. Kamu orang nggak mampu, kamu orang nggak bisa, kamu orang nggak bisa ini, nggak bisa itu. Nggak apa-apa orang ngomong apapun tentang kita. Satu hal yang harus kita tanamkan dalam hati kita bahwa nggak apa-apa kalau dunia ini mandang saya rendah. Yang penting saya dan saudara hidup dalam kasih karunia Allah. Itu yang memampukan kita berdiri sampai dengan hari ini. Itu yang membuat kita menjadi layak sampai dengan hari ini. Dipilih, dipanggil dan diselamatkan menjadi umat ketebusan Allah sendiri. Semua karena kasih karunia Allah. Makanya kita berikan seluruh hidup kita, berikan seluruh perilaku kita, berikan seluruh keputusan, pikiran kita untuk hal-hal yang memuaskan roh kita, membangun roh kita. Untuk apa? Bukan untuk kepuasan diri kita, supaya roh kita dibangun semakin tertuju kepada kehendak Allah. Ya, jadi saudara sekalian, lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, biarlah kita sama-sama tahu hal yang kelihatan dan hal yang tidak kelihatan. Hal yang kelihatan itu sementara, tapi yang harus kita tuju dalam kehidupan kita adalah hal-hal yang tidak kelihatan. Hal-hal yang membangun roh kita semakin terhubung dengan roh Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari saya ajak para pemain musik maju ke depan, kita akan bersama-sama berdoa. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkau Raja kami, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh, ku berserah penuh. Sungguh Tuhan, hanya Engkaulah Allah, hanya Engkaulah Raja yang kami rindu berdaulat sepenuhnya atas kehidupan kami ya Tuhan. Biarpun keadaan di sekeliling kami membuat kami terhimpit, membuat kami menyesakkan dada kami Tuhan, membuat kami harus menangis Tuhan. Walaupun orang lain mungkin berkata apapun tentang kami Tuhan, tapi kami tahu hidup kami hanya mau tertuju pada kehendak-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu saat kami melakukan kehendak-Mu ya Tuhan, kami sedang berinvestasi, kami sedang mengarahkan seluruh kehidupan kami untuk mengejar hal-hal yang nilainya menuju kepada kekekalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Orang-orang dunia boleh banggakan apa yang mereka miliki, materi yang mereka miliki, jabatan yang mereka punyai. Buat kami, kebanggaan kami adalah karena kami hidup di dalam kasih karunia Allah. Anugerah yang harusnya tidak bisa kami dapatkan, tapi Tuhan berikan buat kami. Itu yang membuat kami bangga dan kami mau janji Tuhan, kami mau berikan seluruh kehidupan kami untuk mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan.
Kami tidak mampu Tuhan. Kami lemah Tuhan. Secara daging kami selalu jatuh dalam dosa Tuhan. Tapi saat kami mau percaya kepada Engkau, Tuhan mau mampukan kami itu kami terus hidup. Hidup melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari memeteraikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini bagi setiap kami Tuhan. Dimanapun sidang jemaatmu duduk pagi hari ini, dimanapun sidang jemaatmu berada, berkumpul dimanapun pagi hari ini Tuhan, tangan Tuhan melawat setiap umat. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Kami semua dipulihkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan boleh menyegarkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kami sekalian. Mulai saat ini, seterusnya sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami naikkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Terang hidup kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari naikkan pujian ini bersama-sama.